Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, baik yang ada di studio maupun kepada para pendengar dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmat, limpahan karunia, kenikmatan, sehingga kita bisa bertatap muka dan bersilaturahmi di tempat yang mulia ini, yaitu dalam rangka untuk watawasau bil haq watawasau bis sabri, yaitu untuk saling mengingatkan, saling menasihati dalam hal kebaikan dan kesabaran. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya hingga saat ini. Yang kita harap-harap semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah, para pendengar, pada kesempatan kali ini mari kita merenungi sebuah sabda Nabi, sebuah hadis yang mana Rasulullah jauh-jauh hari telah memprediksi sebuah peristiwa, suatu kejadian yang akan datang di suatu masa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati ala ummati zamanun, akan tiba suatu zaman pada umatku, yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan, mereka mencintai yang 5 tapi melupakan yang 5. Apa itu? Pertama, kata Rasulullah, yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah, mereka mencintai dunia tapi melupakan akhirat. Seperti apakah itu para hadirin, para jamaah dan para pendengar, orang-orang yang mencintai dunia namun melupakan akhirat? Mereka adalah orang-orang yang senantiasa sibuk dengan urusan dunia sampai lupa akhirat. Dan ini sering terjadi para hadirin. Sering kita lihat misalnya karena keasikan bekerja, sibuk di kantor mengurusi suatu pekerjaan, ketika datang panggilan sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kupingnya, telinganya seakan-akan tidak mendengar. Hatinya berkata, ntar dulu, ditunda dan ditunda sampai sholatnya dilakukan di akhir waktu atau bahkan ditinggalkan. Itulah yang dimaksud dengan lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Misalnya lagi, sering kita lihat orang-orang suka bercengkrama di satu tempat,
di sebuah warung misalnya, bercanda-canda, tidak ada di situ saling menasihati. Yang ada hanya saling meledek, saling bercanda yang tidak perlu, membuang-buang waktu. Hingga datang waktu sholat pun mereka enggan, mereka malas datang ke masjid, malas untuk sholat berjamaah, karena keasikan dengan hiruk pikuk dunia, keasikan dengan senda gurau di dunia. Itulah para hadirin, para dengar, orang-orang yang lebih mencintai dunia daripada akhirat. Padahal Allah dalam sebuah firman-Nya jelas-jelas mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Dan bukankah dunia itu kecuali hanya sebuah permainan dan senda gurau. Walad darul akhirah khairul lil ladzina yattaqun. Dan kampung akhirat itu lebih utama, lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala taqilun? Bukankah kamu paham? Hadirin, jelas sekali bahwa dunia dan kehidupannya ini tak lebih hanyalah sebuah permainan, sebuah senda gurau belaka yang mana tidak akan pernah abadi dan tidak akan pernah terjadi selama-lamanya. Dan kampung akhirat adalah lebih baik, lebih utama bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi jelas sekali dunia sangat remeh, sangat-sangat murah sekali. Lalu mengapa para hadirin kita harus habiskan waktu kita di dunia hanya untuk bersenang-senang, hanya untuk bersenda gurau? Karena dunianya sebuah permainan dan toh nanti akhirnya akan selesai. Dan kamu akhirat jauh lebih utama bagi orang-orang yang bertakwa, karena akhirat menjanjikan kehidupan untuk selamanya. Akhirat menjanjikan kehidupan yang abadi. Dan untuk itu para hadirin, para pendengar, alangkah baiknya jika kita mempersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya, mempersiapkan diri kita hidup di dunia ini untuk kehidupan di akhirat yang kekal abadi nanti. Hadirin dan para pendengar dimanapun Anda berada, yang kedua, kata baginda Rasul, yuhibbunal mal wa yansawnal hisab. Mereka mencintai harta tapi melupakan hisab. Para hadirin, bukankah sekarang sudah kita lihat begitu banyak orang-orang yang mencintai harta, mencintai uang, sampai lupa dari mana uang itu diraih dan untuk apa uang itu diraih. Ini yang dimaksud Rasul melupakan hisab atau perhitungan. Karena para hadirin, para jamaah, bahwa semua rezeki yang kita dapat, semua harta yang kita raih di dunia, besok di akhirat akan dimintai pertanggungjawabannya. Setiap dari hamba, setiap dari kita akan ditanya, dari mana engkau mendapatkan uang ini? Dan untuk apa uang ini? Sudahkah kau salurkan untuk hal-hal yang baik? Sudahkah kamu sedekah? Sudahkah kamu infak? Sudahkah kamu menyantuni anak yatim? Sudahkah kamu berjuang untuk jihad fisabilillah? Dan masih banyak lagi. Itulah yang dimaksud dengan perhitungan atau hisab di yaumil kiamah, yaumil hisab nanti. Hadirin, dalam hal ini bukan berarti kita umat Islam dilarang untuk mengumpulkan harta, bukan dilarang untuk memperkaya diri. Namun yang dimaksud adalah setiap harta yang kita dapat, maka ada hak di harta itu untuk kita infakkan, untuk kita sedekahkan. Dan bagi orang-orang yang tidak berinfak,
orang-orang yang tidak bersedekah, dan orang-orang yang tidak suka menyantuni orang lain yang kekurangan, orang-orang tidak suka menyantuni fakir miskin, anak yatim, maka mereka masuk dalam kategori yuhibbunal mal wa yansawnal hisab, mencintai harta, melupakan hisab. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi tiap-tiap pengumpat dan pencela. Alladzi jama'a malahu 'addadah. Dan orang-orang yang mengumpulkan harta dan lalu menghitung-hitungnya. Jadi orang yang mengumpulkan harta lalu menghitung-hitung masuk dalam kategori orang yang celaka. Kenapa para hadirin, para jamaah dan para pendengar? Karena biasanya orang yang suka menghitung-hitung harta lalu mengumpulkannya, biasanya dia malas untuk bersedekah, malas untuk berinfak, dan mereka lupa bahwa dari harta yang dia kumpulkan ada hak-hak yang harus dipenuhi, yang harus ditunaikan, yaitu untuk kepentingan infak, sedekah, zakat, dan masih banyak yang lain lagi. Yahsabu anna malau akhladah, dan mereka mengira bahwa harta itu akan membuatnya kekal selamanya. Jadi para hadirin, orang yang biasa mengumpulkan harta senang dengan jumlah harta yang banyak, lalu dihitung-hitung, biasanya dia sayang untuk mengeluarkannya dan mengira bahwa harta itu akan kekal selamanya. Kalla layumbadanna fil khutamah. Kalla, sekali-kali tidak. Layumbadanna fil khutamah. Maka Allah akan melemparkan mereka ke dalam khutamah. Wa ma adraka mal khutamah. Allah bertanya, dan apa itu khutamah? Narullahil muqadah, yaitu api Allah yang menyala-nyala. Para hadirin, dalam sebuah tafsir dijelaskan narullahil muqadah, api Allah yang menyala-nyala, itu diibaratkan seperti api yang membakar sekujur tubuh manusia, dimulai dari kaki dibakar sampai menembus ke dalam ulu hatinya, sampai ulu hatinya terbakar. Itu gambaran api yang menyala-nyala bagi orang-orang yang suka mengumpulkan harta namun lupa kewajibannya. Para hadirin, itu adalah suatu kejadian yang kedua yang telah diprediksi oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya yang ketiga, yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliq. Mereka mencintai makhluk namun lupa pada penciptanya. Para hadirin, mari kita lihat fakta-fakta yang terjadi di sekitar kita. Begitu banyak orang yang lebih mencintai makhluk sampai lupa siapa yang menciptakan makhluk itu. Satu contoh yang sederhana, misalnya ada orang sangat sayang, sangat cinta kepada burung, dan burung itu punya kelebihan bisa ngomong. Misalnya karena dilatih, burung itu bisa ngomong Assalamualaikum, Assalamualaikum. Luar biasa para hadirin. Nah, burung itu lalu dijual, ditawarkan kepada orang yang senang. Wah, burung ini bisa ngomong, bisa ucapkan salam. Coba, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Langsung dibayar 10 juta para hadirin. Tapi giliran ada ulama, ada ustadz yang datang, ucap salamnya fasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang ke rumah, diminta untuk mendoakan keluarganya agar sakinah mawaddah warahmah, diminta untuk mendoakan anak-anaknya biar jadi anak yang soleh dan solehah, dimintai doanya agar usahanya sukses.
pulang cuma dikasih 200.000, kalah sama burung. Ini berarti lebih mencintai burung daripada ulama. Misalnya lagi, sering kita lihat orang sangat cinta kepada mobil-mobil antik yang tahun 60, tahun 65 udah tua. Dia berikan aksesoris, dia bawa ke bengkel, diberikan aksesoris yang beragam-ragam sampai puluhan juta hanya untuk urusan mobil. Namun ketika ada pengemis datang, apa yang dilakukan? Sisa uang 2.000, 3.000 baru dikasih, dibanding dengan mengurusi mobil yang puluhan juta hanya untuk kepuasan diri, kebanggaan, dan biasanya punya rasa ujub di dalamnya. Dan saking asiknya dia mengurusi makhluk sampai lupa terhadap ibadah, lupa terhadap perintah sholat, lupa terhadap puasa, karena saking cintanya kepada makhluk yang mana itu adalah ciptaan dari Sang Khalik atau Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula banyak orang saking cintanya kepada istri, pada anak-anak, melebihi cintanya kepada Allah. Anak istri disayang, dimanjakan, bahkan sampai lupa memberikan pendidikan agama yang lebih dibutuhkan untuk anak-anaknya. Namun karena cinta kepada anak lebih dimanjakan dengan materi. Semua kesenangan diberikan karena saking sayangnya. Akhirnya anak menjadi manja, lupa terhadap kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, seperti melakukan sholat, seperti harus belajar Al-Quran, dan lain sebagainya. Maka ini termasuk orang yang lebih mencintai makhluk daripada mencintai Sang Khalik atau penciptanya. Hadirin, seterusnya yang keempat, kata Rasul, yuhibbunas su wa yansawna taubah. Mereka mencintai kemaksiatan namun lupa kepada taubat. Hadirin para pendengar, dimanapun Anda berada, kemaksiatan adalah suatu hal yang dilarang oleh Allah, namun sering dilanggar oleh hamba-hambanya. Dan mereka yang melanggar melupakan taubat, padahal Allah jelas membuka pintu taubat seluas-luasnya. Dan sebenarnya suatu kemaksiatan adalah suatu hal yang lumrah, bahwa kita sebagai hamba-hamba yang diciptakan sebagai makhluk yang suka khilaf, suka berbuat maksiat. Disitulah para hadirin Allah Maha Rahman dan Rahim senantiasa membuka pintu taubat bagi hamba-hambanya. Namun bagi para pecinta kemaksiatan, mereka lupa terhadap taubat, sehingga yang terjadi adalah maksiat jalan, ibadah pun jalan. Kita lihat secara fisik, seseorang mungkin melakukan sholat, seseorang mungkin melakukan ibadah puasa, namun kemaksiatan juga dilanggar. Dan anehnya para hadirin, para pendengar, sering kita lihat juga orang-orang yang sudah berusia senja, kepala 5, kepala 6, masih suka kongko-kongko di tempat-tempat yang terlarang. Terus kapan taubatnya? Padahal semestinya sebagai umat Islam, sebagai hamba, ketika usia memasuki kepala 4, sudah harus muncul kesadaran spiritual, kesadaran beragama, dan akhirnya melahirkan keimanan, ketakwaan, dan amal-amal soleh. Namun para hadirin, sebuah pertanyaan yang pernah saya terima, bukankah sholat misalnya mampu mencegah perbuatan keji dan munkar? Lalu mengapa ketika orang secara fisik dia melakukan sholat namun masih suka bermaksiat?
Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kata Allah, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Namun mengapa banyak orang salat secara fisik kita lihat, namun di sisi lain mereka juga bermaksiat? Maka jawabannya adalah salat mereka ternyata tidak mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar karena ada dua hal. Yang pertama, kurangnya ilmu dalam beribadah salat tersebut. Karena suatu ibadah tanpa didasari oleh ilmu, maka ibadahnya akan musproh alias tanpa makna. Yang kedua, ibadah tersebut tidak didasari oleh lillahi ta'ala, bukan karena Allah dan bukan untuk mencari keridhaan Allah. Namun sholat dilakukan hanya untuk mencari perhatian sesama, biar dipandang oleh sesama manusia sebagai orang yang kelihatan beribadah. Jadi hanya untuk pamrih kepada sesama makhluk hidup. Dan sholat semacam ini, para hadirin, biasa dilakukan oleh orang-orang munafik. Tanda-tandanya adalah mereka tidak akan betah berlama-lama di masjid. Mereka tidak betah berlama-lama dalam sholat. Hawanya pengen selesai dan pengen cepat. Tidak pernah khusyuk dan tidak suka berzikir setelah sholat. Jadi jelas sekali sholatnya hanya untuk mencuri dan mencari perhatian sesama, bukan karena lillahi ta'ala. Dan biasanya pula, para hadirin, orang-orang yang sholat semacam itu, mereka paling malas jika diajak untuk sholat berjamaah, lebih suka untuk sholat sendiri. Dan itu pun dilakukan dengan sangat berat dan berat sekali. Itu termasuk salah satu tanda-tanda orang munafik. Karena itu jelas sekali sholat-sholat semacam itu tidak akan pernah mampu mencegah mereka dari perbuatan keji dan mungkar. Dan justru sebaliknya, kemunafikannya akan semakin meningkat dan semakin suka berbuat zalim kepada sesamanya. Maka sholatnya tiada guna atau tiada arti. Para hadirin dan para pendengar dimanapun Anda berada, yang terakhir atau yang kelima, kata baginda Rasul, yuhibbunal qusur wa yansaunal qubur. Mereka mencintai bangunan megah, mencintai istana megah, namun melupakan kubur. Dan itu, para hadirin, banyak kita lihat. Begitu banyak orang-orang yang senang dengan bangunan-bangunan mewah, memiliki uang yang banyak. Mereka pun investasi untuk membangun villa-villa, membangun gedung-gedung mewah, dan mereka lupa membangun alam kuburnya yang jelas-jelas merupakan masa depan hidupnya. Menurut mereka, para hadirin, punya uang banyak harus investasi, katanya demi masa depan, demi anak-anaknya. Sungguh sangat disayangkan, para hadirin, membangun masa depan hanya untuk kepentingan dunia, investasi miliaran, katanya untuk anak-anak di masa depan. Apakah itu salah? Tidak sebenarnya, para hadirin. Yang salah adalah ketika mereka lupa ada yang lebih penting lagi untuk dibangun, yaitu alam kubur. Lalu bagaimana membangun alam kubur? Apakah alam kubur, kuburannya batu nisan yang diperbaiki, dibagusin dengan harga yang jutaan? Tidak ada artinya sama sekali itu. Yang dimaksud dengan membangun alam kubur adalah dengan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Itulah yang akan membuat alam kubur kita akan mewah, yang akan membuat alam kubur kita menjadi terang. Dan itulah yang akan menyelamatkan kehidupan setelah mati nanti. Bukan bangunan-bangunan mewah,
bukan bangunan-bangunan yang megah, karena itu hanya untuk keperluan dunia yang sifatnya sangat sementara. Sebuah kisah di zaman Rasul, suatu ketika Rasulullah berjalan-jalan dengan sahabatnya, lalu bertemu dengan salah seorang sahabat yang lain bernama Abdullah bin Amr. Saat itu Abdullah bin Amr bersama ibunya sedang memperbaiki dinding rumahnya yang sedang rusak akan runtuh. Datang Rasulullah memberi salam, "Assalamualaikum ya Abdullah bin Amr." "Waalaikumsalam ya Rasul." "Sedang apakah kamu dengan ibumu?" "Oh, kami sedang memperbaiki dinding kami ya Rasul, karena akan runtuh." Apa kata baginda Rasul? "Hei Abdullah bin Amr, sesungguhnya kematianmu akan lebih cepat sebelum bangunan dinding itu selesai kau bangun." Para hadirin, para jamaah, ini merupakan itibar atau tauladan bagi kita. Bagaimana jauh lebih pentingnya mempersiapkan bangunan mewah alam kubur kita daripada sekedar menyiapkan bangunan mewah di dunia yang bersifat sementara itu. Namun para hadirin, para jamaah dan para pendengar, bukan berarti Islam melarang kita untuk kaya. Bukan berarti Islam melarang kita untuk mengumpulkan materi. Bukan berarti Islam melarang kita untuk membangun bangunan mewah. Justru Islam menganjurkan umatnya untuk maju di segala bidang. Namun tujuannya adalah untuk kepentingan di akhirat kelak. Bahwa dunia adalah ladang yang ditanam dengan tanaman amal kebaikan, demi kebaikan, demi kehidupan yang lebih abadi, yaitu di akhirat. Semoga 5 hal yang merupakan prediksi Rasul ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, dan bahwa sesungguhnya apa yang telah diprediksi Rasul sudah banyak terbukti di zaman sekarang ini. Maka kita sebagai umat Rasul, mari kita merenung dan berusaha untuk berbuat yang lebih baik dan lebih baik. Kita introspeksi dari diri kita sendiri.